Baik, selamat malam Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Shalom. Shalom. Berkumpul kembali pada malam hari ini di dalam ibadah keluarga, bertempat di rumah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami atas nama Presbiter Majelis Jemaat Sektor Bandung mengucapkan terima kasih kepada Bapak di sini yang berada di rumah, khususnya di situasinya, untuk kita bisa beribadah pada sore malam hari ini. Sebelum masuk dalam ibadah, kami berikan kesempatan kepada tuan-tuan di sini untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doanya. Selamat sore Bapak Ibu yang kami kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Dalam ibadah sore hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta yang memimpin kami pada sore hari ini. Dan untuk pokok-pokok doa, kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas nama Tuhan, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan rahmat-Nya pada kami sekeluarga. Dan kami mohon doanya juga untuk langkah-langkah kami selanjutnya. Tuhan memimpin kami sekeluarga. Kami mohon doa untuk cucu-cucu Clara dan Jericho dalam pertumbuhan mereka. Kemudian yang selanjutnya keluarga besar kami yang di Jakarta, di Bali, di Kupang, di Kalimantan, Tuhan pimpin mereka juga. Selanjutnya lingkungan kami mau didoakan. Terima kasih Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, kita masuk dalam ibadah, di mana pada malam hari ini menggunakan kata ibadah dalam rangka bulan Kaisar. Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli, naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Jemaat Ibu silakan mengambil saat teduh. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terbunuh. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jangan orang fasik dibebaskannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion,
turun-temurun. Haleluya. Jemaat, marilah berdiri memuji Tuhan. Kita bakti 369, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan, Engkaulah hadir, kita angkat bersama-sama. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara, kehidupan kasih-Mu dalam denyut jantungku. Kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang Ku kasihi dalam sesamaku. Dalam ciptaan digarap suka duka, Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang Ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Engkau yang mempunyai dunia ini, dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan Mazmur pujian. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon khas. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat 235, mendengar berkat-Mu turun, kita angkat bersama-sama. Berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun
tubuh yang berkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yang dimana firman Tuhan kita terambil dari Injil Markus pasal 4, ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka. Lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, yang menganugerahkan kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami boleh bersekutu dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sertai kami, agar kami mampu untuk mengerti dan memahami kehendak firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Mari kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan kita yang dibacakan terambil dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 yang menyatakan demikian. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik bahwa Yesus dalam banyak kesempatan selalu berbicara mengawali penjelasannya dengan perumpamaan. Kenapa perumpamaan? Dia mencoba mendekati kita dengan cara berpikir kita. Misalnya ketika dia bicara tentang biji sesawi, dia tidak bisa bicarakan itu kepada nelayan. Dia harus bicarakan itu kepada petani. Kenapa? Karena petani tahu seberapa besar ukuran biji sesawi, lalu bagaimana ketika dia tumbuh, dia besar, seperti apa bentuknya. Nah, lalu Yesus melakukan pendekatan-pendekatan itu karena Yesus ingin supaya kita memahami yang namanya kerajaan Allah itu tidak bisa kita bayangkan dan kita lihat seperti sebuah negara atau sebuah kerajaan. Tetapi lebih pada bagaimana kita melihat kerajaan Allah itu mulai dari dalam diri kita. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan kita adalah menyangkut pemerintahan Allah. Jadi bukan pada wilayah tetapi kepada kepemimpinan Allah atau pemerintahan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, biji sesawi yang digambarkan itu memang kecil. Kecilnya biji sesawi itu lalu kemudian dia harus dikubur dulu, baru dia bertumbuh dan menjadi pohon yang besar. Kita tidak melihat ukurannya. Yang mau ditekankan di sini bukan perkara seberapa besar ukurannya, tetapi dampak. Dampak yang coba digambarkan oleh Yesus bahwa biji itu mungkin benih yang paling kecil. Biji sesawi itu mungkin benih yang paling kecil dari segala macam benih. Tetapi mulai dari sesuatu yang kecil itu, orang akan berproses ketika dia membiarkan firman Allah itu tumbuh dalam kehidupannya. Kita mungkin hanya sekedar pertama dengar kata Allah. Kita sekolah minggu yang kita paling sering dengar kata Tuhan Yesus. Kita sering dengar kata firman Tuhan.
kata per kata itu akan satu persatu akan masuk dan melekat. Kalau semua dipaksa masuk tidak bisa. Harus masuk sedikit demi sedikit. Lalu kalau bicara tentang firman Allah, lalu bicara tentang Allah, lalu bicara tentang Tuhan Yesus, apa maksudnya ini? Gitu kan? Lalu di sana kita menemukan, oh, ketika bicara tentang Allah, maka kita bicara tentang Dia yang memberikan kehidupan. Ketika kita bicara tentang firman, berarti firman itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut Allah, bahkan firman itu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Wow, sesuatu yang pasti semakin bertambah dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang Yesus, siapa sih Yesus sehingga kita harus percaya? Untuk apa Dia menjadi firman yang hidup? Ternyata ada rencana Allah, bahwa Allah ingin supaya manusia yang lepas dari dosa, yang hidup dalam dosa ini lepas dari dosa. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, kita tidak dibawa ke pemimpinan Allah. Kita tidak dibawa kuasa Allah. Kita hidup di bawah kuasa maut. Iya kan? Dosa identik dengan maut. Nah, sehingga pemerintahan Allah harus menggeserkan itu dengan hadir dalam firman yang hidup dalam diri Yesus Kristus. Sederhananya itu. Lalu Yesus memberitakan tentang kerajaan surga, tentang pemerintahan Allah. Ada apa dengan pemerintahan Allah? Yang pasti ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena Dia yang punya hidup. Dia yang punya hidup, Dia yang memberi hidup, Dia yang memelihara, Dia yang memberkati, Dia yang menyelamatkan kita lewat kehadiran Yesus Kristus. Berarti ada sesuatu yang lebih. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa semua orang percaya harus mulai berproses sebagaimana layaknya biji sesawi. Bahwa kehadiran kita dimanapun harusnya memberi dampak ketika kita memahami bahwa Allah yang memiliki kehidupan ini berusaha untuk menjadi pemerintah atas kita. Karena ketika Dia menjadi pemerintah atas kita, maka sukacita dan damai sejahtera itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi ada banyak orang percaya juga tidak percaya bahwa kita. Percaya pun kadang rumah tangganya, keluarganya, hidup pribadinya juga berantakan. Ada masalah kalau begitu. Masalahnya bukan pada firman Allahnya, tetapi masalahnya pada diri kita. Bagaimana kita memaknai firman Allah itu sama dengan kita melihat. Ketika bicara perumpamaan tentang biji sesawi tadi, kita mau lihat ukurannya atau dampaknya. Kalau kita melihat ukurannya, itu masalah, gitu kan? Karena ketika kita menanamnya dari benih, kita berharap kita bisa kendalikan, padahal Dia besar akan melebihi kita. Dan kita tidak bisa kendalikan itu kalau kita bicara ukuran. Tapi ketika kita bicara dampaknya, maka kita ada di bawahnya. Ketika panas terik, kita bisa berlindung di bawahnya. Ketika hujan, kita pun bisa berlindung di bawahnya. Misalnya, itu kan dampak yang kita rasakan. Oh, ini pohon ini berguna loh. Tapi kalau kita lihat ukurannya, kita merasa ini tidak berguna, akan mengganggu. Karena kita tidak bisa lagi menguasai. Tapi ketika kita lihat dampaknya, maka disitulah kita belajar bahwa kehadiran kita, Allah memakai kita, baik sebagai pribadi, sebagai persekutuan, untuk memberi dampak kepada lingkungan atau orang-orang di mana kita berada. Bicara tentang bulan Pelkes, GPIB cukup dikenal dengan pelayanan dan kesaksiannya. Kita punya pos-pos Pelkes cukup tersebar hampir di sebagian besar Kalimantan, Sumatera, Bali NTB ada, Jawa ada, bahkan di Sulawesi semua ada. Pos Pelkes itu adalah pos pelayanan dan kesaksian. Di sana dampak bahwa ada segelintir orang Kristen, orang GPIB yang ada di sana yang mereka hidup di pedalaman, di bawah-bawah perkebunan, di perkebunan sawit, perkebunan karet, dan mereka tidak cukup banyak jumlahnya. Tapi lalu kemudian itu menjadi pusat bahwa gereja bisa menghadirkan orang-orang yang terlatih, yang juga dipersiapkan secara khusus untuk melayani di sana. Jadi pendeta GPIB itu harus belajar, kita diajarin juga bagaimana. Kalau daerah kita misalnya daerah perkebunan, apa yang kita lakukan di sana? Ibu-ibu di perkebunan itu kadang kurang kerjaan. Kita mungkin budidaya anggrek dan sebagainya. Atau itu daerah transmigrasi. Apa yang menarik di sana? Kita bikin kolam lele misalnya, atau kita bangun
Misalnya peternakan yang pernah sukses itu peternakan lele, sapi, itu GPIB mampu memberi dampak bagi masyarakat sekitarnya. Nah ini menarik karena kita kecil, tapi kita punya dampak yang begitu besar. Dampak inilah yang penting bagi kehidupan persekutuan kita. Nah memaknai bulan Pelkes, apalagi di tengah-tengah masa pandemik, semua dibatasi. Tetapi pertumbuhan pohon itu kan tidak bisa dibatasi. Apapun yang terjadi, kalau dia masih tertancap akarnya di tanah, dia akan bertumbuh terus, gitu kan? Bukan ukurannya yang mau dicapai, tapi kembali lagi pada dampak. Yang dikatakan di sana, burung-burung di udara pun akan berlindung di sana. Artinya siapapun boleh menikmati kasih Allah, pemerintahan Allah, kerajaan Allah itu di dalam kehidupannya tanpa dia harus percaya dan sama. Tetapi dia bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera lewat kehadiran kita sebagai orang-orang percaya. Tapi apakah kita menghayati panggilan kita dalam kehidupan ini? Nah, ini persoalan yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Satu, yang kedua, kita bicara tentang persekutuan. Persekutuan misalnya, kalau kita bandingkan untuk Denpasar dan Badung, Shalom jemaat terkecil. Saking kecilnya karena kita tidak dianggap ada. Kenapa? Karena kita tidak mampu berbuat sesuatu yang membuktikan bahwa kita ada. Orang menilai Shalom sampai selama ini sebagai jemaat yang pisah dari jemaat sebelumnya. Saya tidak mau nyebut itu. Jemaat sebelumnya dan menyenangkan jemaat sebelumnya karena bikin pusing sebelumnya. Iya kan? Apakah image itu harus terus melekat? Harusnya tidak. Harusnya kita merubah image itu bahwa kita sudah sedikit. Kita merubah image itu dan cara membangun kebersamaan yang lebih lagi. Bukan lagi bicara tentang kepentingan saya, kepentingan kita. Tapi kita bicara tentang apa maksud Allah menghadirkan jemaat ini bagi kita. Apakah untuk menjadi ajang di mana pendeta datang belajar? Kalau tidak sanggup, out. Kalau sanggup akan bertahan. Kalau keras akan dilawan. Kalau lembut akan diinjak misalnya. Apakah itu menjadi ladang? Tidak. Dari nama Shalom itu harusnya kita menyadari bahwa Shalom itu bukan untuk membuat orang diam. Saya kita datang, Shalom, orang diam. Dengar, saya mau sampaikan ini. Kan sama aja. Shalom itu sama dengan kita menilai orang diam dan mendengarkan kita. Tapi bukan itu kan. Shalom itu adalah bagaimana kita menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Karena Allah datang membawa sukacita dan damai sejahtera lewat Shalom itu. Jadi jangan hanya sekedar kita bernama Shalom, tapi kita terus dicap sebagai yang tidak bisa menghadirkan damai sejahtera. Siapa yang harus menghadirkan damai sejahtera itu? Ya kita sendiri. Jangan tunggu pendetanya, jangan tunggu diakennya, penatuan. Semua harus punya tanggung jawab yang sama. Nah tinggal bagaimana cara pandang kita terkait dengan pelayanan yang kita jalani di tengah-tengah jemaat ini. Kalau semua sudah bicara kepentingan, apapun yang dilakukan, mohon maaf, tidak akan ada yang benar. Jadi mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini, kita semua diingatkan bersama. Sekalipun kita kecil sebagai jemaat, Shalom harus menjadi sesuatu yang dimaknai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sepotong kata, Shalom itu adalah sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan ingin hadirkan di dalam kehidupan kita. Nah, nama Shalom itu membuat kita terpanggil untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Yang pertama dari mana? Dari diri kita dulu. Dari diri kita, kemudian dari persekutuan jemaat GPIB Shalom Denpasar, baru kita bisa menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di lingkungan di mana kita berada. Disitulah inti ketika kita bicara tentang pelayanan dan kesaksian. Kita menyadari akan panggilan dan pengutusan kita, lalu kita menyatakan dalam kehidupan kita bahwa sekalipun kita kecil, kita harus hadir untuk memberi dampak yang besar dalam kehidupan, baik pribadi, keluarga, persekutuan, maupun masyarakat di mana kita berada. Tuhan memberkati kita dan selamat memasuki bulan Pelkes. Amin. Kita
Kita nyanyikan kalimat nomor 391, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan haleluya. Bait yang pertama dan bait yang keempat. Puji Tuhan haleluya, puji Tuhan haleluya, kini dan selamanya. Orang Kristen harapanmu lemah, Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan haleluya, puji Tuhan haleluya, kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan haleluya, puji Tuhan haleluya, kini dan selamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu menuntun kami untuk menghayatinya dalam kehidupan beriman kami, sehingga kami mau menjadi pelaku firman dalam kehidupan, terutama ketika kami boleh memaknai bulan pelayanan dan kesaksian, sehingga kami merasa terpanggil untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera, memberi dampak kehadiran kami bagi dunia, di mana dunia boleh merasakan kehadiran Allah lewat pemerintahan Allah di dalam kerajaan-Nya. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mau berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga Ibu Talakua di tempat ini. Bapak berkati Ibu Kekasih sebagai orang tua tunggal, terutama bagi anak-anak terkasih, menantu, dan cucu-cucu terkasih. Bapak berkati Ibu Kekasih dalam hari tuanya, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya, sehingga dia boleh terus menikmati sukacita di dalam hari-hari hidupnya di masa tuanya, ya Tuhan. Hamba berdoa bagi kehidupan keluarga di tempat ini, anak-anak kekasih yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka masing-masing, baik yang sudah berumah tangga maupun yang masih sendiri sampai dengan saat ini. Aku berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka, bahkan usaha yang mereka dijalani, ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu juga hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Pertama, kami berdoa secara khusus bagi saudara kekasih Bapak Herman Talakua, yang pada tanggal 8 Mei kemarin Tuhan boleh mempersatukan dia dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangganya. Bapak berkati rumah tangga yang baru ini, ya Tuhan. Beri hikmat, beri pengertian, beri kerendahan hati dan sukacita untuk terus menjalani kehidupan sebagai suami istri dalam perbedaan yang ada, ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa hikmat yang berasal daripada-Mu akan selalu memberikan kekuatan untuk dapat memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berdoa juga bagi keluarga Bapak Victor, Bapak berkati juga bersama dengan istri dan anak kekasih. Bapak berkati dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas, sama dengan istri terkasih dan anak terkasih, ya Tuhan. Bagi kedua saudara kekasih, ya Tuhan, Bapak berkati mereka juga dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas dan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di PLK PA, ya Tuhan. Biarlah mereka juga
dapat terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kedua cucu kekasih dalam pertumbuhan, dalam kehidupan mereka, dalam studi maupun dalam hari-hari hidup mereka. Bapak berkati juga pertumbuhannya, masa depannya, beri kekuatan dan kesehatan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga besar, baik yang ada di Jakarta, di Bali, di Kupang, dan juga di Kalimantan. Bapak berkati mereka dalam kehidupan masing-masing, dalam tanggung jawab, dalam pelayanan, maupun dalam pergumulan masing-masing ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara, memberikan kekuatan dan kesehatan sebagaimana layaknya Tuhan percayakan juga dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom dan Pasar yang mengikuti ibadah ini secara daring. Bapak berkati juga sehingga diberi hikmat dan pengertian untuk dapat selalu mengerti dan memaknai kehendak firman Tuhan yang dapat dilakukan. Seluruh presbiter, diaken, penatua, pengurus pelkat dan komisi, juga panitia pembangunan, satgas COVID, karyawan kantor, Bapak berkati sehingga kami semua boleh bersinergi menjadi satu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan mereka, baik karena usia maupun mereka yang sementara menjalani perawatan dan pemulihan di rumah masing-masing. Bapak pulihkanlah mereka, berkati setiap obat penawar makanan minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang bantu proses kesembuhan mereka. Panggilan kami terus berdoa bagi pelayanan berlanjut yang ada tersebar di 26 provinsi di wilayah pelayanan gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Bapak berkati para pelayan-Mu di sana, berkati jemaat-Mu, berkati kebersamaan di masyarakat sekitarnya. Berdoa juga bagi Pelkes GPIB di mana membawa Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan, P2M, Krisis Center, dan PMKI ya Tuhan. Bapak berkati juga sehingga semua boleh dapat menjalankan panggilan pengutusannya sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu. Pandemi COVID-19 yang kami hadapi saat ini, Bapak berkati agar bangsa ini dapat keluar. Beri kami hikmat agar kami juga dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk terus dapat melawan penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Benar-benar kami boleh mengalahkannya dan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Wali Kota, camat, bahkan kepala desa yang ada di wilayah kami, Tegal Kerta dan Tegal Harum. Biarlah Bapak hikmat bagi mereka bersama dengan para pimpinan, pelayan dinas, dan juga pelayan adat di bawahnya Tuhan, agar mampu menjadi pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan bersama jemaat-Mu, tetangga bertetangga. Bapak berkati juga agar kami terus saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, dan terus menggumuli persiapan pelaksanaan persidangan sinode yang ke-21 GPIB yang akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 26 sampai 31 Oktober nanti. Bapak berkati seluruh persiapannya, berkati panitia, berkati semua orang yang akan terlibat. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan sehingga itu dapat terlaksana, baik secara daring maupun luring ya Tuhan, daring maupun luring ya Tuhan, sehingga biarlah nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah naskah kitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain dapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan persembahan Bapak Ibu sekalian. Sambil kantong persembahan dijalankan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 294, bait pertama dan kedua, beribu lidah patutlah, dan apa saja berikutnya, bagi kita akan bersama-sama. Dapatlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidung madu. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati yang tenang, merawat yang pedih. Kembali kepada pertama. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidung merdu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tutup untuk bangkitkan diri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri untuk menerima keputusan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah tugas panggilan dan pengutusan untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita bakti 115 bait yang pertama. Sudah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan. Mohon maaf dulu. Putuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan keluarga besar Talakua di tempat ini, jemaat yang ada di rumah mulai dari saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin.
Allah.